Yang kedua yaitu Lewis Harry Morgan. Lewis Harry Morgan lahir di kota Aurora, Amerika pada tahun 1818 dan meninggal tahun 1881. Pekerjaan dia awalnya adalah pengacara perusahaan rel kereta api, tetapi ia lebih menyukai antropologi dan teori sosial. Konsep gagasannya adalah konsep komunitas masyarakat yang awalnya justru berbasis keturunan matrilineal yang berasal dari pihak ibu atau leluhur ibu. Nah, mungkin dari sini kita bisa bertanya-tanya siapa pencetusnya tentang diksi atau kata ibu kota. Terus kita bisa bertanya-tanya kepada pencipta lagu yang liriknya, ku lihat ibu pertiwi, dan juga yang lagu nenek moyangku seorang pelaut. Nah, itu kan ada ibu kota, ada ibu pertiwi, nenek moyang, yang konotasinya atau yang istilah lain adalah seorang ibu yang sudah tua. Nah, atau mungkin pencetus kata ibu kota atau yang menciptakan lagu ibu kulihat ibu pertiwi dan nenek moyangku ini penganut paham materialnya, ya, atau mungkin dia adalah seorang material sejati. Enggak, bercanda aja. Ya, itu hanya jokes saja, bercanda, tidak usah dianggap serius. Tapi kalau kalian mau meneliti itu, ya nggak apa-apa, telitilah, silakan, monggo. Oke, kita kembali lagi. Menurut Morgan ada dua macam teori evolusi budaya, yaitu unilinear, maksudnya adalah mengenai asumsi bahwa semua masyarakat mengalami fase evolusi yang sama, berkembang dari model sederhana ke model yang lebih kompleks. Dan yang kedua adalah multilinear, maksudnya adalah masyarakat tidak harus melalui suatu fase yang sama untuk dapat sampai kepada tujuan yang sama, seperti modernisasi. Contoh, menjadi orang kaya pada unilinear, orang miskin bekerja keras untuk menjadi kaya. Ketika dia kaya, dia menjelaskan kepada banyak orang untuk menjadi kaya atau cara-cara menjadi kaya, yaitu kalau kalian ingin menjadi kaya, kita harus bekerja keras. Nah, tapi tidak untuk multilinear. Hal tersebut dapat dipatahkan atau dibantah. Misalnya, tidak perlu kerja keras kok, orang tua saya sudah kaya, otomatis saya pun termasuk dan menjadi orang kaya tanpa harus kerja keras. Pada ranah kesenian atau berkesenian, salah satunya musik, mau tidak mau kita harus menyamakan fase atau konsep di mana untuk menjadi atau mencapai tujuan menjadi musisi yang hebat, kita harus berlatih dan bekerja keras. Nah, dalam bukunya Morgan yang berjudul Ancient Society, ia mengatakan bahwa semua bangsa di dunia ini telah atau sedang menyelesaikan proses evolusinya yang melalui 8 tingkatan. Delapan tingkatan proses evolusi menurut Morgan. Pertama, era liar tua, zaman paling awal sampai manusia menemukan api. Kedua, era liar madya, manusia membuat busur dan panah
pekerjaan mencari ikan. Ketiga, era liar muda. Sejak manusia menemukan busur dan panah, sampai alat-alat dari tembikar masih berburu. Era barbar tua. Zaman manusia membuat tembikar sampai bercocok tanam dan beternak. Era barbar madya. Zaman manusia bercocok tanam dan beternak sampai membuat barang dari logam. Berikutnya, era barbar muda. Zaman manusia membuat barang dari logam sampai mengenal tulisan. Era peradaban purba. Zaman klasik dan batu dan logam. Era masa kini. Zaman peradaban klasik sampai sekarang. Inilah 8 tingkatan proses evolusi menurut Morgan. Hal yang menarik adalah kita akan mengkorelasikan teori Taylor dengan Morgan. Ini saya tulisnya maksudnya korelasi teori Taylor dan Morgan. Kita akan mengikuti pernyataan Taylor mengenai antropologi merupakan ilmu yang mengkaji dan mempelajari aneka ragam kebudayaan sebanyak-banyaknya. Kemudian dicari persamaannya, lalu dilakukan klasifikasi. Data yang kita miliki adalah mengenai teori evolusi milik Taylor dan Morgan. Berikutnya kita akan mencari persamaan sekaligus mengklasifikasikan. Nah, di sini menurut Morgan, era liar, tua, muda, madya itu sama dengan apa yang dikatakan Shepherd menurut Taylor. Zaman liar tua, liar madya, liar muda, manusia sudah menemukan api, busur panah, alat-alat dari tembikar, masih berburu. Memiliki persamaan apa yang dikatakan Taylor, era Shepherd, di mana era manusia masih berburu menggunakan benda-benda di sekitar, seperti batu, kayu, dan tulang. Kesamaannya yaitu pada alat yang digunakan, yaitu alat-alat yang digunakan masih menggunakan benda-benda di sekitar. Pada era keempat sampai era keenam yaitu era barbar tua, barbar madya, barbar muda, dan peradaban purba, termasuk dalam era barbarian. Era barbar tua, madya, muda, dan era peradaban purba, manusia sudah bercocok tanam, berternak, membuat barang dari logam, sama dengan era di barbarian menurut Taylor, di mana manusia sudah memiliki atau sudah memulai bercocok tanam dan peralatan yang digunakan terbuat dari logam. Pada era masa kini menurut Morgan, zaman peradaban klasik sampai sekarang ini sama dengan eranya yang dikatakan Taylor, yaitu civilization, di mana manusia sudah mengenal tulisan, bangunan megah, peralatan sudah canggih, dan muncul kompleksitas organisasi sosial. Zaman sekarang, perkembangan budaya khususnya teknologi sudah semakin berkembang dan kompleks. Mengkorelasikan ketiga tahapan menurut Taylor dan ke-8 era menurut Morgan dengan musik, kita bisa melihat dari alat musik itu sendiri atau bahan baku alat musik itu. Kita mengenal alat yang bernama kentongan. Kentongan ini terbuat dari bambu atau kayu. Kayu atau bambu dapat diperoleh dari alam sekitar. Kentongan ini dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi. Sampai saat ini pun masih digunakan. Kentongan saat ini masih digunakan, biasanya digunakan di pos ronda atau pos kamling.
Kentongan digunakan untuk memberi tanda seperti tanda kematian, kebakaran, atau kemalingan. Nah, jadi pada saat ini ketika kentongan ada di pos ronda, kentongan dijadikan alat komunikasi yang memberikan tanda dengan bunyinya. Saat ini pun banyak juga garapan-garapan musik yang menggunakan kentongan. Dilihat bahan baku kentongan yang berasal dari kayu dan bambu, dapat dikatakan bahwa kentongan ini merupakan alat musik yang sudah digunakan dari tahap Savageri atau era liar tua, era liar madya dan muda. Lalu mengalami evolusi. Musik berkembang menggunakan alat logam. Manusia sudah mulai mengenal logam. Logam dijadikan alat bantu dalam menunjang kehidupan. Salah satunya dibentuk menjadi alat musik. Di Indonesia kita mengenal alat musik dari logam, salah satunya yaitu gamelan. Penggunaan gamelan dapat dikatakan dimulai pada tahap kedua, yaitu Barbarian atau barbar tua, barbar madya, barbar muda, dan peradaban purba. Seiring kemajuan zaman, orang-orang khususnya musisi banyak menggunakan instrumen yang sudah modern. Ini bisa disebut era masa kini atau civilization. Bermain kentongan atau gamelan sudah bisa menggunakan MIDI controller. Instrumen ini tidak hanya bisa menghasilkan suara kentongan, gamelan, bahkan beberapa macam instrumen bisa dibunyikan menggunakan MIDI controller. Hal ini banyak atau sedikitnya suara yang bisa dihasilkan dari MIDI controller tersebut mengikuti aplikasi, plugin, atau VST pada software yang digunakan. Evolusi kebudayaan secara langsung berdampak pada musik. Musik akan terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Bahkan dilihat dari instrumennya atau di instrumennya itu sendiri. Alat musik tradisional seperti sape, gambus sudah mengalami perubahan bukan dari bentuknya, tapi dari alat bantunya. Sekarang sape dan gambus banyak menggunakan alat bantu jack dan pickup. Untuk apa? Untuk mengeraskan suara. Dilihat dari komposisinya, pada saat ini banyak instrumen tradisional yang sudah bisa digabungkan dengan seperangkat alat musik modern. Bahkan di musik jazz, alat musik tradisi sudah digunakan, sehingga pada era ini disebut world jazz, di mana musik jazz tidak lagi dimainkan oleh instrumen modern saja, tapi menggabungkan dengan alat musik tradisi. Bahkan alat musik tradisi seperti sape atau gambus juga bisa memainkan musik-musik yang modern. Musik akan selalu berubah dan terus berubah mengikuti manusia yang terus mengeksplor musik itu sendiri. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri mengenai teori evolusi kebudayaan. Terima kasih. Salam budaya.